Teman-teman semua, seni itu bukanlah sekedar hiburan belaka, tetapi seni juga merupakan identitas bangsa kita. Tetapi lucunya, di negara kita, seni yang merupakan daripada identitas bangsa kita diinjak-injak oleh kelompok yang berjubah, yang dimana mereka merasa paling suci. Mereka itu mengira bahwa seluruh kiblat, bahkan termasuk hal budaya, itu harus mengacu kepada Timur Tengah, ke Arab. Bukan lagi mereka ini menilik ke akarnya, enggak. Tapi mereka melihat semuanya itu berkiblat ke Timur Tengah. Sehingga apa? Kita yang katanya merdeka, nyatanya kita menjadi budak daripada penjajahan budaya, teman-teman semua. Sebagai contoh, teman-teman semua, silahkan Anda cek ke madrasah yang ada di Indonesia. Apakah mereka akan mengajarkan daripada seni gamelan? Apakah mereka akan mengajarkan daripada seni angklung lain sebagainya? Tetapi yang pasti mereka akan mengajarkan seni marawis, seni hadroh. Kan begitu. Bahkan dalam hal tari-tarian, apakah mereka akan mengajarkan seni tari tradisional? Coba teman-teman cek. Tetapi yang pasti mereka akan mengajarkan daripada apa? Tari-tari Timur Tengah. Ini yang terjadi teman-teman semua. Ini merupakan suatu bukti konkret bahwa seni di negara kita telah diinjak-injak oleh kelompok berjubah. Yang dimana mereka secara sadar merusak seni yang kita miliki. Dengan apa? Mereka membawa seni mereka sendiri. Dan lebih jahatnya apa? Seni yang mereka bawa senantiasa dibumbui dengan dalil-dalil agama. Artinya ketika banyak tempat-tempat pendidikan, ya, madrasah lain sebagainya yang membenci seni-seni lokal, dianggap sesat, dianggap bid'ah, bahkan dianggap menyekutukan Allah. Tetapi Mahat Al-Zaitun senantiasa menggaungkan daripada seni lokal itu sendiri. Bahkan di Al-Zaitun masih ada keroncong, masih ada tari-tarian, bahkan masih ada wayang di sana itu. Mengapa? Karena di Mahat Al-Zaitun, seni bukanlah hiburan belaka, tetapi juga identitas bangsa. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas, teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu, teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, kenapa ya anak-anak kita saat ini kerap sekali atau mudah sekali membenci daripada seni? Ya jujur aja, karena anak-anak kita sedari kecil diajarkan, didoktrinkan bahwa nyanyi itu haram, bahwa membuat patung itu dosa, bahwa melukis itu ataupun membuat gambar yang berbentuk daripada makhluk ciptaan Tuhan itu dosa, haram. Sehingga apa? Hasilnya membuat daripada anak-anak kita atau generasi bangsa kita benci terhadap kesenian itu sendiri, teman-teman semua. Saya pun yang sebenarnya dari kecil dibekali oleh Tuhan untuk kemampuan melukis, menggambar, tapi semua itu hilang karena apa? Ulah dakwah-dakwah mereka. Dan saya termasuk orang yang termakan daripada dakwah mereka. Katanya kalau melukis makhluk hidup itu nggak boleh persis, nggak boleh, nanti dosa, haram, dan sebagainya. Ya Allah, ya Karim. Dan jujur, saya sangat goblok waktu itu, percaya dengan dalil-dalil mereka. Oleh karena itu, secara sadar maupun tidak, kemampuan daripada masyarakat kita, kemampuan daripada para peserta didik kita, yang dimana mereka dibekali oleh Tuhan untuk mampu berkreativitas, secara tidak langsung telah dimatikan melalui apa? Dalil-dalil agama, teman-teman semua. Kalau kita mau jujur, teman-teman semua, bahkan dalam hal kesenian pun kita dijajah. Coba teman-teman tadi, selain ke madrasah, silahkan teman-teman pergi ke majelis-majelis ta'lim atau majelis sholawat. Di sana teman-teman akan melihat bagaimana mereka membenci kesenian. Apalagi kesenian lokal, kearifan lokal, dibenci habis-habisan, dibid'ahkan, diharamkan, difatwakan sesat. Tetapi apa? Di satu sisi mereka menggaungkan daripada kesenian Arab. Rebana, hadroh, marawis, tari zapin. Yang dimana itu semuanya daripada Timur Tengah. Tetapi seni lokal kita, seni yang berasal daripada identitas bangsa kita,
dihinakan, direndahkan, bahkan difatwakan haram. Sehingga apa? Kita sebagai masyarakat, sebagai generasi bangsa, tidak lagi mengenal daripada identitas bangsa kita melalui kesenian. Lantas, mau dikemanakan seni budaya kita? Apakah mau dibuang begitu saja hanya demi menerima daripada kesenian budaya orang Arab? Coba kita berpikir teman-teman semua. Dan menariknya, ketika lembaga-lembaga pendidikan, tempat pendidikan di Indonesia, di mana mereka telah terkena virus daripada Arabisasi, sehingga seni-seni lokal dianggap sebagai penyimpangan, ya, ada satu tempat pendidikan, yaitu Ma'had Al-Zaitun, yang senantiasa menggaungkan daripada kesenian budaya lokal. Terlebih lagi, hal ini dipertegaskan dengan apa? Sistem pendidikan berbasis LSTEM, yang dimana salah satunya adalah arts atau kesenian. Dan perlu digarisbawahi bahwa kesenian ini tidak bisa kita lepaskan daripada budaya. Sehingga kalau kita berbicara arts, ya, dalam bahasa kita harus kita gabungkan dengan apa? Kesenian dan budaya, kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, di Al-Zaitun, ini perlu Anda ketahui bahwa seni itu bukanlah sekedar hiburan, tetapi seni adalah instrumen penguatan logika dan rasa. Bahkan seni juga dalam Ma'had Al-Zaitun merupakan pilar kebudayaan, pilar peradaban. Tidak akanlah beradab suatu bangsa tanpa adanya budaya. Kan begitu. Kalau kita berbicara di Al-Zaitun, para santri diajarkan untuk teater atau seni teater ini bukan sekedar hanya untuk hiburan belaka. Di sana para santri diajarkan untuk apa? Memahami narasi, belajar retorika, memahami psikologi, bahkan belajar berpikir kritis, teman-teman semua. Wayang kulit diajarkan di Ma'had Al-Zaitun sebagai filsafat hidup, teman-teman semua. Bahkan tari daerah pun merupakan daripada apa? Ekspresi kolektif masyarakat. Dan musik yang diajarkan di Ma'had Al-Zaitun, ya, bukan hanya sekedar denting belaka, bukan hanya sekedar instrumen belaka, enggak. Tetapi ruang harmoni antara ilmu dan jiwa, teman-teman semua. Terlebih lagi, Syekh Panji Gumilang itu sangat sadar betul bahwa seni adalah bahasa jiwa. Oleh karena itu, daripada pemahaman semacam ini, kita bisa menarik daripada paham yang sangat radikal, bahwa tari-tarian itu merupakan suatu ibadah. Melukis adalah tafakur, main musik adalah apa? Zikir kepada Tuhan. Gamelan pun bisa menjadi sarana mengaji. Bahkan wayang kulit pun menjadi sarana dakwah untuk memberikan paham tentang filsafat hidup. Dan inilah Islam sejati, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, kita harus sadar bahwa hari ini kita sedang dijajah. Kita tidak dijajah dengan senjata, tidak dijajah dengan militer, enggak. Tetapi kita sedang dijajah melalui budaya. Ada dua sisi, ada budaya Arab dan ada budaya Barat. Budaya Arab, ya, mereka melakukan penjajahan kepada budaya kita dengan apa? Dalil-dalil agama. Ini yang sangat berbahaya, teman-teman semua. Terlebih lagi, banyak sekali yang memproklamirkan daripada budaya Arab ini seakan-akan menjadi bagian daripada Islam itu sendiri, teman-teman semua. Sehingga kita melihat bahwa Islam itu hanya terletak pada simbol mereka belaka. Dan budaya Arab ini sungguh jahat. Mereka masuk dengan mengharamkan, membid'ahkan daripada budaya-budaya lokal kita atau kesenian lokal kita. Seni berpakaian kita telah diharamkan, ya. Contoh, Anda sebagai orang Jawa pakai blangkon, ya, terus pakai baju batik. Kalau Anda ke masjid akan dipandang sebagai orang yang, mohon maaf, sebagai dukun. Kan begitu. Padahal itu seni. Baju itu pun seni, teman-teman semua. Kan begitu. Kalau Anda bermain musik gamelan, bermain musik keroncong, dianggap sebagai alat musik pemanggil setan. Kan begitu. Terlebih lagi alat musik ini dianggap sebagai musik yang haram, musik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Lalu mereka tampilkanlah, oh, kalau untuk itu pakailah seni musik yaitu duf, ya, atau reban atau hadrah. Kan begitu. Bahkan dalam hal makanan pun kita dijajah oleh orang-orang Arab. Oleh karena itu, teman-teman semua,
Sistem pendidikan yaitu L-STEAM yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang dan menempatkan kesenian dalam sistem pendidikan merupakan daripada salah satu langkah untuk melawan daripada penjajahan budaya. Karena kita sebagai orang yang beragama, agama yang sejati itu tidaklah merusak budaya, tidaklah merusak seni. Karena kita tahu tidak ada suatu peradaban yang maju tanpa adanya kesenian dan budaya, teman-teman semua. Apalagi kalau dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, maka Islam itu haruslah menerima budaya-budaya lokal yang ada, bukan malah memberantas sampai habis. Enggak, teman-teman semua. Oleh karena itu, sistem pendidikan L-STEAM merupakan langkah kita untuk melawan daripada gerakan penjajahan budaya. Karena kalau kita telah dijajah secara budaya, maka mohon maaf, generasi kita, para pelajar kita, akan hilang daripada identitas bangsa mereka. Mereka nggak tahu lagi identitas bangsa mereka sebagai apa. Mereka nggak akan lagi mengenal daripada wayang kulit, nggak akan. Mereka nggak akan lagi mengenal daripada betapa tingginya filosofi hidup yang diajarkan melalui wayang kulit, nggak akan, teman-teman semua. Sehingga nggak usah heran kenapa banyak sekali para pelajar kita yang hilang daripada sifat sikap nasionalismenya hilang. Kenapa? Karena mereka telah membenci seni, karena seni merupakan identitas bangsa, sehingga ketika mereka telah membenci kesenian, artinya telah hilang identitas bangsa mereka. Oleh karena itu teman-teman semua, sebagai akhir kata, bahwa Tuhan itu maha indah. Tuhan itu mencintai keindahan, termasuk dalam hal seni. Seni ini janganlah kita artikan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang, enggak. Seni itu menampilkan keindahan. Seni itu mengajarkan bagaimana kita berbudi pekerti luhur. Seni itu mengajarkan bagaimana kita mengambil ibrah daripada cerita-cerita rakyat. Artinya apa? Seni merupakan suatu keindahan dan Tuhan mencintai keindahan. Apalagi seni ini menghidupkan daripada hati manusia. Dan hati manusia yang telah hidup tidak akan mudah tertipu oleh mereka. Dan ingatlah kenapa bangsa kita saat ini banyak sekali masyarakat yang radikal, yang ekstremis dalam beragama, yang mereka berani berbuat ekstrim terhadap umat agama lain, karena mereka hatinya telah mati. Karena mereka tidak lagi mengenal identitas bangsa mereka melalui kesenian, enggak. Dan coba kita bayangkan, bagaimana sempitnya, bagaimana susahnya suatu negara tanpa memiliki kesenian. Artinya negara itu tidak ada keindahan sama sekali. Bagaimana sumpahnya? Ya, makanya gak usah heran di Timur Tengah itu sukanya perang terus. Gak usah heran, karena mereka membenci kesenian, teman-teman semua. Dan mengapa pada waktu itu, ya pada masa Mamluk kerajaan, kenapa kerajaan Islam dikatakan berjaya? Karena mereka juga menggaungkan daripada kesenian. Dan artinya ketika Indonesia menggaungkan kesenian yang dimilikinya, maka Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat. Bukan seperti saat ini. Dan kenapa di negara kita saat ini banyak sekali orang-orang ekstrim, banyak sekali pejabat korup? Kenapa? Karena mereka telah hilang kesenian dalam dirinya. Karena mereka melihat seni hanya sebagai hiburan belaka, bukan sebagai identitas bangsa. Sehingga kalau bangsa kita mau maju, kalau generasi bangsa kita ingin terdidik, ingin memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, maka ajarkan, fahamkan daripada apa? Kesenian budaya Nusantara kita. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua. Merdeka.